Universitas Katolik Santo Thomas yang ada di Setiabudi. Di sini Miss cuma ngambil waktu untuk 70 menit untuk mengajari kalian untuk melengkapi tugas Miss untuk pendidikan IPS. Nah, di sini sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, Miss mau Mikael George Sebastian memimpin doa. Mikael George Sebastian untuk memimpin doa. Teman-teman, kita berdoa angka baiknya kita berdoa menurut agama dan berbicara berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini siapa-siapa aja yang nggak ada pada ini? Meli. Meli. Nah, di sini bisa akan membawakan materi tentang warisan kebudayaan daerah dengan kebudayaan daerah. Sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini bisa ada menyediakan video, bisa ditonton, nanti ada pertanyaannya, dan yang bisa menjawab itu bakal diskusi lagi. Bisa. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Kalau diperhatiin nanti bisa berubah. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Dengan pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan melata ini
Pulau Komoro, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari pencak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama Kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Bentang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum adalah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Nah, di sini Wisnu bertanya, informasi apa yang barusan kalian dapat dari video tersebut? Ini kan beda. Angkat tangan. Nanti yang benar, Miss kasih hadiah ya. iPhone 18 Itu semua mama aja. Nggak sanggup. Sepatu nih. Ya, sepatu. Semuanya sepatu. Kasih lagi. Di sini. Ingin kalian semua memberitahu informasi apa aja yang terdapat pada video tersebut. Yang belum pernah kalian jumpai atau kalian dengar atau kalian lihat. Jawa Barat. Ini tadi di sini. Indonesia adalah negara di antara benua Australia dan Itu ada yang jawab udah semua. Siapa tadi yang jawab udah semua? Semua mau. Ini pangeran. Coba sini. Coba jelasin ke teman-teman. Coba jelasin. Kalau didengar ya, nanti kalian juga bakal gantian pakai kami. Kami juga pernah juga dulu di tempat kalian kayak gitu. Jadi jangan serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan 98 derajat di 6 derajat tentang di antara Samudra. Nah, di sini Miss mau nanya. Kalau negara Indonesia terletak di samudra apa? Ini yang pakai jam tangan boleh berdiri. Berdiri. Terletak di samudra apa dan di benua?
Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat. Nah, siapa tahu letak atom astronomis kita berapa derajat? 6 derajat. Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan baru. Berdiri. Angka 11 derajat tentang selatan. Dan 96 derajat tidak timur sampai selatan. Di sini tadi yang katanya tahu semua, kenapa tadi tidak menjawab? Kalau tahu semua harus. Di sini bisa kita lihat Indonesia itu kalau tadi letak astronomisnya itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Begitu juga 96 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sudah paham? Satu derajat bujur timur. Indonesia yang bermusim 20. Indonesia memiliki ada dua iklim, yaitu itu juga bisa disebut dengan iklim tropis dan subtropis. Kalau bermusim hujan, Nanti cuma bisa benar tadi. wilayah ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa. Udah dilihat tadi berapa pulau Indonesia? Diri. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Oke, benar. Isi dari Sabah, apakah kalian tahu ada berapa? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kalian tahu berapa provinsi di Indonesia? Diam. Di sini kan ada 34. 38. Nah, di sini Miss mau setiap satu orang maju menyebutkan 5 provinsi di setiap pulau. Di Pulau Sumatera, di Sulawesi, Iya, ibu kotanya. Provinsi dan ibu kotanya. 5. Maju ke depan. Tidak boleh menengok ke situ ya. Sini. Udah kok tadi, latihan dong.
Cinta Ciko. Siapa yang mau baca ini? Aku. Tidak. Diri. Indonesia memiliki wilayah Kuat. luas. Indonesia memiliki wilayah luas 7,8 kali Pangeran, salah siapa yang satu 7,81 juta kilometer 2. kilometer apa? Terbentang dari Sabah sampai Merauke, Indonesia memiliki 1.340 suku. Bangsa. Bangsa yang terusan di 38 provinsi, lengkap dengan keragaman budaya. Jauh sebelum bangsa asing dan Nusantara Di sini kalian disuruh yang baca ya. Jadi diam, tolong Indra, sekali lagi Indra. Indra Pangeran yang saya tanda ya. Saya sudah keluar. Hei, sobat ini bisa hargai yang Pangeran. Nanti kamu sudah kuliah kok kayak gini juga nanti. Kamu ada sama siswamu. Dia udah makan aja, mau kau ada hargai orang. Hargai orang biar bisa dihargai. Kalian sekarang masih mengerti kalian dan bisa menghargai orang. Nah, di sini, hei, pindah deh, pindah bisa pindah. Kalau didengar dong, hei jangan ada yang tidur. Mau tidur, bawa apa pindah aja, pulang aja ke rumah. Ngantuk. Kalau ngantuk bisa aja pulang. Nggak kebalik. Masih kalah. Tanda ya. Nah, di sini topik kita yaitu seperti abang yang hei, siapa tadi yang nyanyi itu? Nanti kusuruh kau nyanyi sini 10 menit ya. Oke. Angkat kaki satu, sambil nyanyi. Nah, di sini jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat Nusantara sudah saling berinteraksi antara kerajaan di Nusantara. Di sini siapa yang tahu kerajaan apa aja yang ada di Indonesia kita ini? Kerajaan Majapahit. Lagi, siapa yang tahu lagi? Ayo siapa yang tahu lagi? Masih 2 orang. Banyak kan kerajaan di Indonesia ini?
jenis warisan budaya. Nah, jenis warisan budaya itu terdapat dua, yaitu bisa kita baca sama-sama. Satu, warisan level 1 harus kamu bersih ya. Di sini siapa yang tahu? Ini gambar apa? Apa nama gambarnya gambar? Ya benar. Nah, siapa yang membaca yang kedua ini? Iya. Ini kalau kamu perhatikan, dia membaca yang nomor berapa? Hei, duduk. Atau bisa nama dari situ? Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita rawat, namun bisa kita budaya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan bahasa dan adat istiadat. Nah, di sini siapa yang tahu ini gambar apa? Cantik. Ini saya panggil apa? Siapa tadi menjawab batik? Aku. Lagi bikin batik. Nah, di sini ada cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya akan rusak atau hilang jika kita sebagai penerus bangsa kita tidak menjaga budaya kita dengan baik. Di sini ada beberapa cara untuk menjaganya, yaitu pemugaran. Pemugaran itu dua. Dulu dia. Pindah. Nanti betul. Nanti jadi mana? Nanti ya. Sini. Kau bisa ketawa waktu ketar. Sini. Coba. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjaga kebudayaan. Latihan. Masuk. Pangeran. Dari mana kau tahu? Nah, di sini. Hei, diam. Diam. Di sini ada pemugaran. Contohnya adalah Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 dan ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan rusak. Pemugaran dilakukan untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia. Nah, Candi Borobudur itu merupakan salah satu candi yang paling indah di Indonesia. Candi ini juga menjadi salah satu tempat wisata orang-orang turis yang datang untuk liburan atau untuk penelitian mengenai tentang sejarah kita. Nah, yang kedua, mempelajari warisan budaya. Contohnya adalah pangeran kembali ke tempat duduk. Yang kedua, contohnya adalah mempelajari pencaksilat yang merupakan seni bela diri dari tradisional dari berbagai suku di Indonesia yang tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara. Pencaksilat misalnya dengan
Melayu ya. Pangeran. Itu di video itu. Boy, bicara ngadu pada sama Akbar. Di sini bisa bertanya deh, teman. Tadi kita sudah membahas jenis warisan budaya, betul kan? Di sini siapa yang masih ingat? Apa Jenis warisan budaya yang tadi telah disepakatkan. Nggak ada yang tahu kan? Makanya kalau misalnya sedang atau mau jelas tolong dihargai ya. Sekali lagi. Indra. Nanti betulan ini sama kalian ya, pakai langsung ya. Nah, makanya diperhatiin ya. Kita kembali lagi tadi gimana yang tahu katanya. Di sini jenis warisan budaya itu ada dua. Yang pertama warisan budaya benda. Warisan budaya benda itu bisa merupakan seperti bangunan. Gantian jelasin. Seperti bangunan, senjata tradisional, alat musik dan alat produksi. Ini lebih ke adat kita. Seperti siapa yang tahu rumah adat Sumatera Utara? Nah, rumah adat Padang. Siapa sih orang Padang? Nah, coba. Papua Nugi. Ya, kalau ini
Udah kami aja. Indra dulunya. Di sini. Coba buka kameranya. Hei, kelompok. Nanti Pangeran. Oh ini nih. Pangeran itu sama nelayan mana? Hei. Nah di sini dengar, hei. Udah dibuka? Nah, di sini kan ada nama. Tulis saja kelompok 1, terus tanggalnya, tanggal hari ini ya. Di sini ada warisan budaya di Indonesia. Nanti dipilih. Ini kan ada. Iya, nanti iya nama kelompok 2 misalnya tanggalnya tanggal berapa? Karena kan di depannya udah tadi dibilang sebelum tulis nama kotanya kan? Kan? Nah di sini siapa yang ada pensil? Setiap kelompok memiliki kan? Ada pensil kalian? Ada pensil? Ada pensil? Setiap kelompok ada pensil kan? Nah, di sini kan kalian yang bawa pensil warna kan? Di sini yang warisan tidak ada ya. Yang warisan budaya benda itu menggunakan pensil. Jika kalian banyak orang kan pasti harus salah satu. Terserah pokoknya pensil. Nah, terserah pokoknya yang warisan budaya benda itu dia memakai pensil warna. Ini lewat. Nah, kalau yang warisan budaya benda itu menggunakan pulpen. Kalau yang warisan budaya benda menggunakan pensil, bisa pensil biasa, bisa pensil warna. Sedangkan yang warisan budaya benda bisa menggunakan pulpen. Nah, ini ada. Ini budaya benda. Ini beda. Hei, ada di kamar mandi. Bendanya kan angklung enggak Oh, mau buatkan warna yang jenisnya. Buat gini. Nah di sini ada lihat baliknya. Lihat baliknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 ini kayak nggak ada nyawanya. Aman lah, ini ada yang kerjain. Nah, lihat di balik. Hei, lihat di balik
Dia di sini lagi. Coba dibaca nomor 1. Baca rame-rame. Dia mana kalau mau baca nggak? Nomor 1. Dia mengambil setiap kelompok. Ayo, sama-sama. Jangan nampak. Biru. Ayo, siapa perwakilannya? Setiap kelompok. Habis minta semua setiap kelompok laki-laki yang membaca. Setiap kelompok laki-laki yang membaca soal nomor 1. Setiap kelompok laki-laki. Lagi-lagi. Tadi ya? Enggak beda ke sana. Ayo berdiri tadi Miss Pilih. Di sini Indra, di sini si Joshua, di sini Aduh, ya itu. Bilang aja. Jadi timbang. Ya gini, yang warisan budaya nomor 1. Ada dengar? Nomor 1 ya Allah, iya. Biar didengar semuanya ya. Lagi yang tadi disuruh berdiri. Baca sama-sama. Berdiri, Joel. Aku mau baca ini. Kalian mana yang suaranya laki-laki ini? Kompak, nomor 1 aja biar Miss jelasin gimana caranya. Satu dong. Di sini kan ada soal berikan masing-masing 3 contoh budaya, baik benda maupun tak benda. Nah, itu jawabannya itu kalian bisa lihat di balik ini. Jadi kan di sini ada disuruh untuk kalian memilih yang mana budaya benda dan mana tak budaya benda. Nanti bisa langsung diisi di sini. Nah, yang warisan budaya jawabnya di sini ya. Jawabnya di sini nomor 1 tadi. Jawabannya. Warisan budaya benda pakai pulpen. Di sini, gini. Dengar ya. Siapa tadi? Di sini kan, tadi ada nomor 1, 2, 3, 5. Ini. Nah, ini di sini kita bilang nomor 1 sama nomor 4 aja. Di sini. Ini dengar ya. Di sini kan ada nomor 1. Berikan masing-masing 3 contoh warisan budaya baik benda maupun tak benda. Di sini dibalikin ya tadi ada misalnya pilihan kan. Pakai ini. Ya kalian pilih dong, ada yang dijelasin. Yang benda. Nah di sini ini kan ada nomor 1. Jawabannya tuh ada di sini loh. Ada di sini jawabannya. Nah, terus nomor 2, 3, 5 itu nggak usah dibacain. Lanjut ke nomor 4 nanti dibacain nomor 2. Jadi cuma 2 soal. Nomor 2 itu berikan 2 contoh upaya untuk menjaga warisan budaya.
Tiga aja. Tiga aja. Iya. Terus, udah cepat. Udah cuma 5. Terus yang baliknya, Bapak jangan lupa dari nomor tidak ada. Nomor 4 ini diganti jadi nomor 2. Nomor 4 yang tadi kan ini kok kita disuruh buat contoh kayak. Tadi kan ada ilustrasi contoh kayak. Ayo kasih kayak gitu juga. Ini benda. Keris. Udah paham? Udah paham? Kalian semua ya. Udah yang lain boleh langsung dimulai. Aku dari nomor nih. Kalian semua. Kasih. Siapa yang mau? Satu orang. Udah ngerti kan? Sudah ngerti? Cepat. Waktu kita Nomor 4-nya tidak jadi. Jadi siapa yang cepat, bakal bisa
Baju adat tradisional. Masuk kau, masuk.
Berdoa selesai.